Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi. Ini sudah lewat ini. Kita Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Wa qawlihi am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Wa qawlihi innani ma'akum asma'u wa arah. Wa qawlihi alam ya'lam bi anna Allaha yarah. Wa qawlihi alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Wa qawlihi wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Penetapan sifat apa ini? As-sam' wal basar wal ru'yatu lillah. Ya, as-sam' wal basar wal ru'yatu lillah. Baik. Ini sifat apa ini? Mana akhir? Muhammad akhir mana? Sifat apa ini? As-sam' wal basar wa ru'yatun lillah. Sifat apa ini? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Zatiyah. Zatiyah apa? Pertanyaan yang mengundang pertanyaan. Zatiyah apa? Ini sudah jauh kita ini, ya. Ini harusnya dihafal mati sudah. Mufti. Sifat apa ini? Dzatiyah, khabariyah. Iya. Al-asal fi. Dzatiyah khabariyah atau dzatiyah ma'nawiyah, akliyah? Kenapa bisa antum katakan dzatiyah khabariyah? Kenapa bisa? Apa maknanya dzatiyah khabariyah? Ini antum harus tahu ini. Kalau mau membahas tentang sifat-sifat Allah, tahu ini. Ya. Harus mungkin. Berulang-ulang. Ini sifat dzatiyah. Dzatiyah ma'nawiyah, akliyah, ya, sudah berlalu. Ya. Sudah berlalu ini. Penetapan sifat as-sam' wal basar wa sifatu ar-ru'ya lillahi ta'ala. Ini semuanya sifat dzatiyah, ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah dan ijma'. Sunnah dan ijma'. Di dalam ayat jelas. Qad sami'a Allahu qawla allati, lihat, ditabir dengan fi'il madhi. Kemudian datang dengan fi'il mudhari', wallahu yasma'u tahawurakuma, kemudian datang dengan penyebutan nama. Ini penetapan sifat betul-betul. Ya, takkid bahwasanya Allah memiliki sifat. Datang dengan tiga hal, fi'il mudhari', fi'il madhi dengan nama yang terkandung padanya sifat. Jadi sifat sam' ini datang juga dalam hadis. Ya, riwayat Bukhari Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari, kata Nabi SAW, arbi'u ala anfusikum. Ini tenang. Iya.
Jangan teriak-teriak. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena kalian tidak berdoa kepada siapa yang tidak mendengar dan tidak hadir. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya, ini penetapan sifat apa? Penafian sifat untuk Allah. Yang diinginkan apa? Menetapkan kesempurnaan lawannya, yaitu mendengar. La asom. Iya. Iya, menafikan bahwasanya Allah tidak mendengar. Berarti menetapkan sifat bahwasanya Allah memiliki kesempurnaan pendengaran. Kemudian disebutkan tad'una sami'an basira qariba. Lihat. Ditakbir lagi, dikuatkan lagi bahwasanya engkau berdoa kepada yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha dekat. Yang Maha dekat. Ini dalam hadis. Dalam ayat banyak. Sudah berlalu bahwasanya sama' di sini dalam Al-Qur'an itu ditakbir ada 3 hal, ada 3 makna. Namanya idrakus saut. Ini jelas. Yang kedua, fahmul ma'na. Yang ketiga, al-istijabah. Al-istijabah wal qabul. Iya, ini semua ada dalilnya. Ditabir kemudian disebut oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya as-sama', sifat sama' yang Allah tetapkan untuk dirinya itu ada 2. Ada dzatiyah, ada fi'liyah. Dzatiyah ini yang kita sebut dengan makna idrakus saut. Ya. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan sesuatu yang didengar. Ya, sesuatu yang didengar. Jadi idrakus saut ini atau al-masmu'at itu sifat dzatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sam' al-ijabah ijabah al-masmu'at. Perhatikan, menjawab doa-doa. Nah, ini sifat fi'liyah untuk Allah. Sifat fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua ini terbedakan dalam satu ayat di surah Al-Anfal. Dua makna ini terbedakan dalam satu ayat. Ya. Allah berfirman, "Wala takunu." Jangan kalian menjadi kalladina, seperti orang-orang qalu yang mengatakan sami'na wa hum la yasma'un. Lihat. Sami'na ini idrakus saut. Wa hum la yasma'un ini la yastajibun. La yastajibun. Dan dua-duanya ini tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat pertama dikatakan qad sami Allah, ini idrak apa? Idrak saut. Ini sifat dzatiyah untuk Allah. Terus menerus Allah memiliki sifat ini. Iya. Kalau idrak istijabah atau sam' ijabah dikatakan inna rabbi lasami'ud du'a. Inna rabbi lasami'ud du'a. Mendengar dan menjawab. Ini fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Diistilahkan setiap sesuatu yang ada sebabnya terjadi karena ada sebabnya, itu fi'liyah untuk Allah. Itu sifat fi'liyah untuk Allah. Jadi apa yang dijawab ini? Kalau ada doa. Iya, ini dikatakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Jadi dibedakan ya antara fi'liyah dengan apa? Dzatiyah untuk as-sam', sifat as-sam' untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di ayat ini lihat.
Di ayat kedua, lihat, perhatikan. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bal rusuluna wa ladaihim yaktubun. Innani ma'akum asma'u wa ara. Lihat. Lihat. Ini 3 ayat masuk dalam apa? Ini namanya masuk dalam idrakus saut. Sama idrakus saut. Dan ini ada ditabir muqtada dari siyak kalimat, ini ada 3. Lihat, ini disebutkan ya, saya sebutkan karena beliau juga menyebutkan di sini. Jadi lihat, yasma'u di ayat pertama, qad sami Allah, ini idrak sama', ya. Idrak sama', idrak aswat. Kemudian ayat setelahnya 3 ayat ini itu menunjukkan, dan yang sebelumnya itu menunjukkan idrak aswat itu kandungan dari ayat yang menunjukkan idrak aswat itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, kadang bermakna umum. Bermakna umum. Idrakus saut. Wa huwas sami'ul basir. Ini umum. Ya. Bermakna umum. Jadi mencakup semuanya. Allah mendengar dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, mendengar segala sesuatu. Ya, dari suara-suara orang kafir, orang mukmin dan selainnya. Ya, apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah tidak ridhoi. Yang kedua bermakna khusus. Lihat. Bermakna khusus. Dan khusus ini dari kandungan ayat kadang bermakna ta'yid, penguat, bentuk pertolongan. Seperti dalam ayat Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah firman, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian takut, Allah Subhanahu wa taala menolong kalian berdua. Itu maknanya. Itu makna dari sama', idrak, tapi terkandung dari siyak ayat bermakna apa? Ta'yid. Bermakna ta'yid. Karena dari kandungan ayat terkandung bentuknya ada ancaman. Ancaman. Allah berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal ladzi qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Jadi Allah mendengar ucapan mereka, tapi terkandung padanya ancaman. Perhatikan, sungguhnya Allah mendengar dari ucapanmu. Maksudnya hati-hati. Allah mendengar ucapan orang yang mengatakan Allah itu fakir dan mengatakan kami yang kaya. Perhatikan, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dari ucapannya. Ya. Begitu juga di dalam ayat yang setelahnya, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ini ancaman untuk mereka. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar bisik-bisik mereka dan sirra wa najwahum. Sirra bisik-bisik, najwa lebih tipis lagi. Mungkin kalau bisik-bisik 3 orang. Kalau sirra, kalau najwa ini betul sampai mungkin berapa senti dari tempat tidak dengar. Ini disebutkan dalam ayat. Perhatikan. Jadi kadang idrak yang dimana ini adalah sifat dzati Allah, itu dari siyak muqtadok ayat, itu kadang memberikan faedah, makna tersendiri.
Ini bukan tahrif ya. Ini bukan tahrif. Ini kita tetapkan Allah mendengar terkandung makna. Dari mendengar itu bermakna mendengar dan memberikan ancaman. Iya. Kalau kita katakan qad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu. Allah mendengar. Iya, hati-hati. Allah mendengar dari orang yang mengucapkan seperti itu. Kemudian juga setelahnya. Di dalam ayat lain innani ma'akum asma'u wa ara. Ini apa? La takhafa, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akum, sesungguhnya saya bersama kalian. Saya asma'u wa ara, kata Allah. Saya menjaga kalian, melindungi kalian, menolong kalian. Iya. Menolong kalian. Jadi ini dari makna-makna as-sama'. Taib. Sekarang yang terakhir sebelum kita tutup. Penetapan sifat basar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau basar ini berkaitan tentang apa? Sesuatu yang terlihat ya, al-mubsarat. Al-mubsarat, sesuatu yang terlihat. Dan dari al-basar ini yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu ada dua juga. Iya. Namanya basar ru'ya. Ini melihat, Allah melihat. Ya. Dan ada basar ilm. Ya, 5 menit. Basar ilm, semoga cukup. Jadi basar ru'ya dan basar ilm. Ini dua. Dan semuanya ini sifat dzatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau basar ru'ya melihat, lihat. Ya. Ini terkhusus dari beberapa ayat. Dari beberapa ayat. Dalam hadis juga disebutkan, kata Nabi SAW, hijabuhu nur. Lau kasyafaha la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basruhu min khalqihi. Hijab Allah cahaya. Kalau Allah menyikapnya, membukanya, maka cahaya wajah Allah itu akan membakar seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Jadi ini ru'ya apa ini? Basar apa ini? Ru'ya. Paham? Ini terkhusus basar ru'ya. Ya? Basar ru'ya. Demikian pula di dalam ayat awalam ya'lam bi anna Allah yarah. Lihat. Iya. Kalau basar ilm, iya. Basar ilm dalam ayat terkandung juga padanya basar ru'ya. Ini istilzamnya. Seperti Allah berfirman, innallaha basirum bil ibad. Lihat. Wallahu basirum bima ya'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala basirun bima ya'malun. Basirun dari apa yang kalian lakukan. Basirun bil ibad. Basirun dari semua hambanya. Jadi terkandung dua. Allah melihat dan basarul ilm. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana ditafsirkan basar bermakna ilmu, sedangkan Jahmiyah ini menetapkan bahwasanya basar bermakna ilmu atau al-Asy'ariyah. Padahal pada hakikatnya Asy'ariyah itu menetapkan sifat ilmu untuk Allah, menafikan sifat ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau menetapkan dalam dia. Taib. Kalau yang mengatakan, kenapa kita katakan basar bermakna ilmu sedangkan al-Asy'ariyah juga menetapkan bahwasanya basar itu bermakna ilmu? Kita katakan tidak. Tidak seperti itu modelnya. Kita katakan basar al-ilm ma'ar ru'yah. Kalau mereka tidak. Mereka tidak ada. Kalau mereka menetapkan sifat ilmu, iya, basar bermakna ilmu, itu maknanya bahwasanya Allah tidak melihat. Iya. Allah tidak melihat, tidak ada pandangan. Makanya mereka menafikan apa sifat? Sifat mata.
Iya. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki mata. Jadi kalau basir di situ bermakna ilmu saja. Pengetahuan. Iya, pengetahuan. Iya, karena kadang dikatakan orang buta itu kadang tahu, iya kan? Orang tidak melihat bisa tahu. Bisa tahu orang tidak melihat. Bisa karena punya akal. Iya kan? Bisa mengetahui walaupun dia tidak lihat. Tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala basar ru'ya dan basar ilmu. Dia katakan basirun bil ibad, basirun wallahu basirun bima ta'malun. Ini katakan Allah mengetahui dan melihat terkandung. Adapun dalam hadis yang tadi ya, yaitu berkaitan tentang basar ru'ya. Maka apa yang Allah lihat itu akan terbakar semuanya. Paham sampai sini? Kalau tidak paham nanti kita ulang hari Senin. Belum selesai juga. Hah? Iya. Insyaallah nanti sudah mengaji, nanti antum punya piket masing-masing toh? Iya. Hah? Insyaallah nanti hari Senin kita lanjutkan. Kita ulang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.